Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di sini saya Inayatun Nomsia dengan NPM 1901010036 dengan nomor urut di 156 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Video ini dituju untuk mata kuliah Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dengan dosen pengampu Bapak Dede Wahyudi MPDI. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa soal UTS yang telah diberikan Bapak Dedi, yang diantaranya 1. Bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0. Konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Adapun garis-garis besar konsepnya antara lain 1. Asesmen kompetensi minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Dalam hal literasi, bila pada kurikulum sebelumnya siswa lebih banyak diharapkan menghafal dan menerapkan materi yang mereka baca dalam proses asesmen kompetensi, siswa diharapkan bisa berpikir logis untuk mengabstraksi maksud dan tujuan materi. Begitu dengan numerik. Pada pelajaran sains seperti fisika, kimia, khususnya matematika, siswa tidak boleh hanya menghafal formula atau rumus, tetapi juga menggunakan konsep dasar sehingga mereka bisa menerapkan untuk menyelesaikan masalah yang lebih luas. Yang kedua, survei karakter. Setiap daerah memiliki keunikan manusia yang berbeda-beda dan tidak mungkin dipaksa untuk menerapkan satu sistem dengan indikator yang tetap. Pada survei karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah, bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Dengan kata lain, pengembangan kualitas pendidikan bukan lagi tentang penerapan indikator kualitas tetap, tetapi berdasarkan data hasil survei terbaru terhadap sekolah. Yang selanjutnya, pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Merdeka belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Jadi kedepannya siswa akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri mereka sesuai minat dan bakat dengan cara ini. Stigma siswa pintar dan bodoh diharapkan bisa segera dihilangkan. Sebab manusia memiliki bakat alami yang berbeda-beda dan tidak sama dan tidak bisa ditentukan dengan tes formal. Yang kedua yaitu apa perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pengembangannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0. Menanggapi tantangan era revolusi industri 4.0, penggunaan strategi pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya. Antara lain, 1. Guru bisa memberikan blended learning, yaitu strategi pembelajaran yang memadukan sistem pendidikan tradisional dan modern. Yang kedua, peserta didik diberikan tugas untuk menyelesaikan satu persatu permasalahan dengan mencari solusi di web-web atau di alamat-alamat yang berisi konten pendidikan yang sudah terpercaya kebenarannya, kemudian dalam pengumpulannya menggunakan email. Yang ketiga, guru mengajar dengan proses word processor untuk mengganti pembelajaran yang menggunakan word atau kata-kata sebagai konten melalui teknologi komputer. Dan siswa
diusahakan untuk bisa menggunakan atau mengaplikasikan sarana prasarana yang telah diberikan oleh bapak atau ibu guru yang sudah disediakan di dalam sekolah. Soal yang nomor 3, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Adapun pengembangan media daring sudah merupakan keniscayaan untuk secara berkesinambungan dilakukan oleh guru dan dosen untuk mengadaptasi pembelajaran konvensional ke pola pembelajaran modern yang berbasis teknologi. Berbagai platform pembelajaran daring dapat dimaksimalkan untuk dijadikan sebagai media pembelajaran daring yang bahkan dapat digunakan secara bersama agar dapat memecahkan kebosanan yang sering muncul pada pembelajaran daring akibat pola yang sama terus-menerus digunakan guru ataupun dosen untuk melakukan pengembangan media pembelajaran yang awalnya hanya menggunakan satu platform berkembang menjadi 2 ataupun lebih untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran. Adapun media-media yang dapat digunakan untuk pembelajaran antara lain yang pertama yaitu LMS, yang kedua Google Classroom, Google Meet, Zoom, Quiz, dan media-media lain yang bisa untuk digunakan untuk memediai pembelajaran supaya siswa ataupun siswi tidak bosan dalam melakukan proses pembelajaran. Yang nomor 5, apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID. Di suasana ini tentunya kita sangat agak sedih dikarenakan kita belajar dari rumah atau yang disebut dengan daring, tidak bisa bertemu atau bertatap muka atau bercengkrama langsung dengan guru dan teman-teman lainnya. Ya, bagaimana lagi untuk menaati peraturan pemerintah kita harus melakukan pembelajaran secara daring dan untuk menjaga kesehatan kita supaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Adapun manfaat dari pembelajaran secara jarak jauh antara lain yang pertama bisa menghemat biaya dan waktu, lebih praktis dan fleksibel karena bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Pendekatan yang lebih sesuai, pengalaman belajar yang menyenangkan, lebih personal, mudah didokumentasikan, ramah lingkungan karena bisa mengurangi penggunaan kertas. Dan yang terakhir, alternatif selama social distancing. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.